dengan mengklaim garis keturunan dari Ali dan Fatimah melalui putranya Imam Husain. Mereka masuk ke Nusantara dan menanam pengaruh dari pelabuhan ke pelabuhan, dari kerajaan ke kerajaan. Tapi benarkah mereka keturunan Nabi atau hanya satu dari sekian banyak diaspora yang memanfaatkan gelar sakral untuk menguasai ruang suci umat Islam? Ketika kajian ilmu nasab berdebat sengit dan sulit menemukan titik temu, Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan mengutus hakim yang paling adil, yakni ilmu genetika. Klaim nasab klan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang seharusnya masuk haplogrup J1 justru diketahui meleset jauh. Hasil tes DNA dari sebagian tokoh dan anggota mereka ternyata masuk haplogrup G. Dalam ilmu genetika YDNA, haplogrup G sering dikaitkan dengan Yahudi Ashkenazi, sebuah kelompok yang menunjukkan campuran leluhur antara Timur Tengah dan Eropa. Mengapa klan Ba'alawi harus mendapati fakta sedemikian? Video berikut menarasikan hasil kajian genetika yang mustahil dapat dibantah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'alawi itu Yahudi. Ungkapan ini bukan berdasar kebencian atau rasis. Bukti genetika jelas menunjukkan fakta yang sebenarnya. Berikut adalah 5 catatan genetika klan Ba'alawi yang bisa menjawab pertanyaan mengapa mereka disebut sebagai keturunan Yahudi, bukan juriah Nabi. 1. Apa itu haplogrup G? Haplogrup G, terutama G2A, adalah garis keturunan paternal atau garis keturunan ayah yang tidak berasal dari Jazirah Arab. Sebagian besar populasi dengan haplogrup G2A ditemukan di wilayah berikut ini: Kaukasus, yakni Georgia, Armenia, dan lain-lain. Sebagian wilayah Eropa dan populasi Yahudi tertentu, terutama kelompok Yahudi Mizrahi dan Kahonim GM223 atau garis keturunan Imam Yahudi. Haplogrup G bukan haplogrup Semit utama dan bukan berasal dari Quraisy. 2. Silsilah Nabi Muhammad secara genetik. Mayoritas studi genetika menunjukkan bahwa lelaki yang benar-benar berasal dari Bani Hashim atau Quraisy atau Arab Hijaz termasuk ke dalam haplogrup J1, subklat J1-P58. Ini didukung oleh hasil tes genetik dari berbagai komunitas yang memiliki oral tradition kuat sebagai keturunan Nabi, seperti keturunan Hasan dan Husain di Irak, Iran, Yordan, dan Arab Saudi atau Hijaz di masa lalu. 3. Hasil genetika yang mengguncang. Beberapa tokoh dan keturunan Ba'alawi yang mengklaim sebagai Habib telah melakukan tes DNA publik. Hasilnya, haplogrup mereka bukan J1, tapi berhaplogrup G, terutama G2A. Ini memicu pertanyaan serius tentang validitas klaim mereka sebagai juriah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, jika seseorang dari klan Ba'alawi terbukti memiliki haplogrup G, maka secara biologis dia tidak berasal dari garis keturunan Nabi Muhammad yang seharusnya melalui Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra dari ayah ke anak lelaki secara langsung. 4. Implikasi serius. Secara ilmiah, haplogrup adalah bukti objektif keturunan paternal. Jika haplogrup tidak cocok, klaim nasab pun dipertanyakan. Meski secara budaya atau spiritual, seseorang bisa tetap dihormati. Maka klaim klan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara genetis gugur apabila haplogrup mereka G dan bukan J1. 5. Dugaan dan spekulasi.
Ada teori bahwa sebagian nasab Ba'alawi dikonstruksi secara sosial di abad ke-13 hingga 14 Masehi oleh elit Hadramaut untuk menaikkan status sosial. Ada juga yang menduga asimilasi dengan Yahudi atau non-Arab lokal dalam sejarah awal Hadramaut. Beberapa peneliti bahkan menyebut nasab-nasab mereka disusun belakangan tanpa bukti dokumentasi dari sumber Hijaz atau Baghdad. Ali As-Sakron dikenal sebagai tokoh internal Ba'alawi yang pertama merumuskan silsilah klan Ba'alawi secara sistematik dan mendokumentasikannya. Tapi karena dia hidup berabad-abad setelah peristiwa awal, keakuratan historisnya patut dikaji dengan pendekatan ilmiah, termasuk melalui genetika. Ali As-Sakron dalam kitab karyanya Al-Burqatul Musyikoh menyusun silsilah Ba'alawi sekitar 800 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni pada abad ke-9 Hijriah atau abad ke-15 Masehi, dengan tanpa menukil dari sumber manapun juga. Ilmu genetika menafikan klan Ba'alawi karena haplogrup G jelas tidak sesuai dengan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang seharusnya berada dalam haplogrup J1. Fakta ini membuat banyak pihak, termasuk akademisi dan ulama, mempertanyakan keabsahan biologis dan historis klaim Ba'alawi sebagai juriah Nabi. Bagaimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa berikan like dan subscribe. Sampai jumpa di video misteri realita yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, luar biasa mereka ini. Semuanya tu kacau balau. Agama ini kacau balau kalau ada Ba'alawi ini. Jadi kaum Ba'alawi ini kalau dikasih panggung ya kacau balau. Sembarangan mereka itu ngomong sembarangan tu. Ya tujuan memang menghancurkan Islam. Tujuan untuk menghancurkan Islam, ya seperti itu. Ngomongnya enggak benar. Menyalahi dengan aturan. Jadi sekali lagi berhati-hatilah dengan mereka ini. Yang perlu diingat itu jangan lihat orang itu pada zahirnya. Jangan lihat jubahnya, jangan lihat umurnya, jangan lihat sorbannya. Lihat kelakuan mereka, apa yang disampaikan oleh mereka selama ini, jejak digital mereka masih ada. Itu yang dilihat tu. Macam-macam omongan mereka tu. Doktrin sesat mereka itu luar biasa tu. Anehnya tu, ini kiai-kiai atau alim atau ulama-ulama kita ini masih diam. Itu sangat menyesatkan umat. Kalian jangan diam. Sebagai ulama atau orang alim jangan diam. Itu sesat. Yang sesat. Yang sesat. Itu yang seperti itu manusia yang baik. Jadi kalau enggak mau jadi kalau enggak mau memberantas sesat, ya jangan jadi ulama. Masa ulama orang yang sudah ngaji, sudah banyak ilmu, enggak paham sesat seperti itu? Coba lihat YouTube. Lihat YouTube, lihat video-video jejak digital mereka habaib tu. Kalau segi sejarah sudah dibelokkan oleh mereka itu. Segi sejarah sudah dibelokkan oleh mereka itu. Apa yang tidak dibelokkan oleh mereka itu? Buku nikah dibilang ciptaan habaib.
Lagu Indonesia dibilang ciptaan habaib. Indonesia ini merdeka gara-gara habaib. NU juga berdiri ada jasa habaib. Pahlawan-pahlawan juga diklaim habaib. Segi agama, luar biasa. Segi agama, doktrin-doktrin sesat mereka itu. Lihatlah video-video jejak digital mereka itu, masih ada di YouTube tu. Kalau segi ilmu nasab yang sudah jelas, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, mereka sudah final, bukan cucu Nabi mereka itu. Ubaidillah itu bukan anak Ahmad. Ubaidillah itu yang enggak tahu orangnya, ada atau enggak. Kalau dilihat itu asal dibuat nama itu, nama Ubaidillah. Alwi bin Ubaidillah, nama asal dibuat itu. Karena dilacak dari kitab-kitab yang semasa dengannya, orang itu enggak ada. Jadi secara ilmu, ya bukan cucu Nabi lah mereka itu. Kalau dilihat dari ilmu DNA, ya jelas Yahudi. Kalau dilihat dari ilmu DNA, jelas Yahudi. Dilihat dari kesesatan mereka itu, kitab-kitab kesesatan mereka itu, kemungkinan besar Yahudi. Dari DNA jelas Yahudi. Sesat lagi. Coba kalau kalian yang punya ilmu agama, coba lihat jejak di kitab mereka itu, masih Islam atau kafir. Coba dilihat. Banyak dalil-dalilnya tu. Makanya jangan ketipu dengan orang-orang preman-preman moden ini. Jangan ketipu dengan preman-preman seperti ini. Udah hidup sejahtera, jangan jadi budak. Kok tolol banget sih kalian nih. Muhibin nih. Pingin jadi budak orang. Hidup merdeka enak. Hidup nggak ada orang yang atur. Mau sendiri. Ini jadi budak mereka itu. Aduh, pakai otak sesekali, pakai otak. Jadi budak. Setiap hari didawai duit kalian itu. Habis kosong duit kalian tu didawai oleh mereka. Mereka enak-enakan. Tidur-tiduran. Beli mobil mewah. Seperti Bahar bin Demit itu. Sadar. Jangan jadi budak. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.